Wankawan TV1. Idealisme kemanusiaan yang melampaui batas-batas ruang dan waktu. Dijaga sama bodyguard gitu kan dari kerajaan. Para pejuang kemanusiaan yang pulang kembali ke tempat kelahiran setelah 47 tahun. Door de minister van Buitenlandse Zaken is onbegrijpelijk en geheel. Saya kira langsung aja pada wartawan senior kita, Yusuf Mali Belajar. Kira semua orang berkenal. Beliau adalah mantan wartawan Kompas dan Tempo Indonesia Raya. Silakan. Enggak selagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya berbicara Habib Rizik ini orang betul-betul berjuang tulen dan berjuang sejak. Saya mengenal Habib Rizik ini ketika saya menjadi Ketua Indonesia Raya, kemudian dia sering sebulan sekali atau 2 bulan sekali mengadakan diskusi di rumahnya Pak Hutan Lubis di Jalan Bonang Kuningan. Di situ saya lihat bagaimana kita handal. Kedua, ketika saya keluar dari harian Kompas dan tidak ada satupun yang menampung saya. Yang menampung saya itu Pak Yusuf Ayar dan Hariman Segar. Makanya saya adalah salah satu sepupu dari Jalan Nusantara. Nah, disitulah saya sering ketemu Presiden. Bolak-balik ketemu Presiden di situ, dan setiap acara mahari dia selalu datang, walaupun sudah dengan kursi roda. Ini orang berjuang betul-betul yang sejati. Di era Soekarno masuk penjara bersama Sultan Syahrir, bersama Subadio Sasohatomo, bersama anak Agung Dwi Agung, bersama Sultan Hamid, bersama Nasir Muhammad Rom, Safruddin Prawira Negara, dan tokoh-tokoh yang menentang Soekarno pada saat itu. Dan dia dari penjara keluar penjara, yang terakhir itu dia di Madiun bersama Nurul Indonesia. Yang kita di penjara selama 9 tahun, 4 tahun tanam rumah, 5 tahun tanam penjara. Itulah teman-teman pejuang-pejuang sejati pada saat itu. Ketika kembali Soeharto berkuasa, saya kira dia tidak akan berhenti berjuang. Ternyata enggak juga. Terus dia berjuang. Kalau melihat keadaan Indonesia ini tidak benar. Dan ketika terjadi malari, dia lebih dulu dari Hariman. Dan tahu-tahu dia di bulan Desember sudah sangat dia bersama Yunus Usman, bersama Kucil Rumahuri, yang pada saat itu menutup tulisan Toyota di Gedung Wisma Nusantara. Jadi Presiden ini memang hobinya keluar masuk dan penjara. Salah satu temannya ada di sebelah saya, namanya Indro Cahyono. Jadi ketika Yopi melarikan diri diubah-ubah oleh Prabowo, dia menelpon Hariman di Baringa bahwa dia sedang ada di Cirebon, padahal dia sedang ngumpet di rumah saya 10 hari. Dia bilang, udahlah, lu menyerah aja. Si Prinsen sama Indro udah dari Kodam tuh sama Agung Gila. Nah di situ dia ketemu lagi teman sepenjaranya, yaitu Umsas Safruddin Prawira Negara. Umsas terlihat dari ruang lain, dia bilang, Pongke. Kok Prinsen menjawab, Umsas, kita masuk lagi. Jadi memang hobinya dia masuk penjara, keluar penjara. Jadi ini manusia hebat, nggak ada duanya, melawan terus keadaan yang tidak benar. Dan dia selalu memperhatikan orang kecil. Dia telepon saya, Yus,
Kamu kenal nggak sama bupati? Gak. Namanya Hasan Wirakusuma. Gua perlu akomodasi, perlu mes, perlu mobil selama berada. Oke, Vincent, nanti saya ke kantor Vincent, nanti saya bikin surat buat Hasan Wirakusuma. Padahal saya nggak kenal sama Hasan Wirakusuma ini. Tapi Hasan Wirakusuma punya istri, punya ibu, kebetulan suka di Praja. Nenek perempuan, jadi ada dua lagi. Hasan cuma di Praja, Kajali cuma di Praja, dan Neni cuma di Praja. Yang menikah sama ibunya Umar Wirakusuma. Saya bikin surat. Saya bilang, Kang Hasan, saya Yusuf di Praja, putranya Besar Mahmud, mau minta akomodasi untuk Haji Princen 10 hari di sana, rumah dan sebagainya. Ternyata surat saya itu berlaku. Jadi malam-malam dia udah telepon saya lagi. Yosi, satu-satunya orang yang memanggil saya Yosi cuma dia. Karena dia tahu nama saya pasti bukan Yos. Ditambah YE, jadi Yosi. Karena Soekarno melarang ke Belanda. Jadi Yus. Kalau sekarang jadi Jus Alpukat. Itulah kekejaman Soekarno, sampai nama orang pun harus ganti. Kalau orang bilang Soekarno itu tokoh demokrasi, itu orang tidak benar. Demokrasi apaan? Ada demokrasi terpimpin. Ya gitu. Jadi ini pagi seperti ceritanya Pasca sudah telepon. Yos galak-galak amat. Saya dengar di Universal, maki-maki Soeharto. Apa jawaban saya? Menir Poke itu menir Yopi Lasut sedang mengalah. Dia selalu menggunakan nama-nama kita. Ya, pakai nama-nama Toleng, nama Ibrahim Ida Satir. Padahal kita lagi bicara. Tapi yang repot ya Princen. Serang galak-galak betul. Itulah yang saya kenal dari Princen. Princen betul orang baik. Dan apa ya ini? Betul-betul pembelaan asasi manusia. Dan kalau melihat kantornya sedih, di Kalipasir, di Medan Kecil, satu-satunya kantor yang bagus pada saat itu dia bikin di Cibitiro bersama Dr. Mulai Lubis sama si Ucok, si Tompul. Ucok baru tamat pada saat itu. Jadi, itulah satu-satunya kantor yang menurut saya bagus. Yang lainnya, aduh, ya senang aja. Itu presiden. Tapi saya mau mengomentari Rijal Ramli. Ya. Jadi kalau menurut saya Rijal itu kesalahannya orang-orang yang kolaborasi dengan pemerintah sebelumnya memimpin Indonesia. Jadi ketika Malaka berdialog dengan Syahrir ketika Jepang datang, Malaka mengatakan kepada Syahrir, saya pemimpin Indonesia. Jawab Syahrir, lu gak dikenal di Jawa. Pemimpin yang dikenal di Jawa cuma 2 orang, yaitu Soekarno, orang Jawa, dan orang Minang, bukan Luton, tapi Soekarno. Apa jawaban Malaka? Itu orang yang kolaborasi sama Jepang, bagaimana bisa memimpin Indonesia? Yang dibuktikan pada saat itu dia naik sepeda dari Bayang, keliling Jawa Tengah, keliling Jawa Timur, keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur, sampai di Mojokerto, ujungnya Cicalengka, ujungnya Banyuwangi. Apa yang dilakukan oleh Syahrir pada saat itu bersama-sama underground untuk membuktikan bahwa dia tidak dikenal, diculik oleh Johan Sarusa, bapaknya Ibu. Nah, kenapa yang kolaborasi sepanjang tanah mengatakan bagaimana ini bisa dipimpin oleh orang kolaborasi? Ketika Soekarno mengganti kepada Soeharto, apa Soeharto itu orang baru? Orang lama, nggak ada orang baru.
Dan ketika reformasi, 5 hari setelah reformasi terjadi, Yopi menelpon saya dari Yus, apakah ini reformasi total? Bukan ini reformasi ecek-ecek. Reformasi itu harus memenuhi 4 persyaratan. 1, harus bebas dari pengaruh Soeharto. Karena Soeharto masih bertindak seperti Newi di Birma, Deng Xiaoping di RRI, dan Rituan di Bisma, mengatur mereka. 2, harus bebas dari pengaruh Habibie, karena Habibie identik dengan Soeharto dan Orde Baru keatur. 3, harus bebas dari Golkar. Ibarat kita main bridge, kartunya ada ucap, geli kita megang. Artinya harus bebas juga dari PDI, termasuk PDIP, karena satu sistem. 4, harus bebas dari duit Rusia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Golkar beranak. Apakah Nasdem itu partai baru? Apa Gerindra itu partai baru? Awalnya dari partai kalah perang, yaitu PKP. Ketika isu Raja kalah dalam pemilihan Golkar, akhirnya PKP. Itulah yang satu partai kalah perang. Kemudian Wiranto keluar dengan partai Handuranya yang didukung oleh Pak Indro. Caleg. Nah, pada saat itu saya sempat melihat Pak Indro. Iya, caleg. Saya telepon Pak Indro. Pak Indro sekarang tidak di bawah sepatu, tapi di bawah sepatu Raka dan balik Beli Wiranto. Iya. Dia komentarnya pada saya cuma dulu yang berani dari 2. Itu yang terjadi. Jadi, bagaimana kita mau memimpin negara ini? Orang-orang yang kolaborasi yang memimpin. Nggak bisa. Kita mesti bersih. Partai mesti bareng semua. Tidak boleh lagi orang. Jadi kita nggak perlu bicara demokrasi dulu. Karena memang kita nggak ada tradisi demokrasi. Tradisi kita federalistik. Kita gunakan melakukan pembersihan. Semua partai dibersihkan. Semua orang baru yang boleh bikin partai yang tidak boleh menggunakan nama yang lama. Itu yang satu-satunya. Dan Jokowi harus diadili. Karena ada 3 presiden yang diturunkan tidak diadili. Soekarno dituduh komunis. Apakah dia bisa dibuktikan? Tidak, karena tidak ada pengadilan. Termasuk Soeharto, termasuk Gus Dur. Buloke dan Brunei ketika buku sejarah ini aku masih kasih penjelasan. Ketika bikin buku sejarah itu, sejarah Brunei dan Buloke SD, Mansur marah pada saat itu. Kenapa? Memang tidak dibuktikan bahwa Gus Dur itu Buloke. Kalau ini kita harus buktikan bahwa dia KKN dengan anak-anaknya dan mantu-mantunya, bahwa dia tidak terbukti secara hukum bahwa dia tidak salah, ya kita mesti terima. Tapi harus jangan jadi tradisi. Saya kira gitu. Jadi ikutilah jejak prinsip. Kalau melihat kondisi kurang baik, kita mesti kritis. Jadi saya bisa membedakan sekarang ya, antara aktivis dan pejuang. Kalau pejuang itu nggak minta apa-apa. Ya, kalau aktivis minta jadi menteri, minta jadi komisaris, minta presto, minta jadi anggota DPR. Jadi kembalilah kita sebagai aktivis. Boleh kita mendukung siapapun boleh, tapi kalau yang didukung nggak benar ya kritis dong kita. Seperti Prinsen melihat Belanda nggak benar menghadapi Indonesia, dia keluar sebagai militer. Ketika Soekarno nggak benar, dia lawan Soeharto. Jejak ini yang harus kita ikuti sebagai aktivis. Jangan kepepet, ya, jangan kepepet jadi aktivis. Jadi mesti tetap konsisten melihat keadaan ini. Keadaan sudah super krisis. Siapapun bisa jadi pemimpin.
Si Ucok bisa jadi pimpinan. Cuma dua Cok. Syaratnya diterima rakyat atau ditembak sama tentara. Kalau dikasih kesempatan sipil untuk memimpin republik ini, awut-awutan kayak begini. Siapa yang membuat ditembak Cok? Saya kira itu aja pesan saya. Ikutilah jejak Presiden, tetap konsisten, memiliki integritas. Sekarang pemimpinan sekarang niatnya pertama dia tidak punya leadership, kedua dia tidak punya integritas, ketiga dia nggak punya titik, keempat dia nggak tulus, kelima dia nggak jujur, dan keenam nggak ikhlas. Jadi kita harus mencari pemimpin yang betul-betul jujur, tulus, ikhlas untuk rakyat. Ikutilah jejak Presiden. Kalau melihat keadaan itu nggak benar, yang didukung pergi, jauhi rezim otoriter norak yang menangkap dengan undang-undang ITE. Kotanya siapa? Tunggu, Sakanda. Itu udah ngomong tunggu Ibu Nasrim. Tanggal 21 Mei 2018 ini si otoriter norak. Di situ sudah ditangkap Ahmad Dhani pada saat dengan undang-undang ITE. Ini istilah bagus nih, otoriter norak. Otoriter norak ini terus otoriter norak. Judul-judulnya tuh. Jadi maksud saya Bagus. kita punya contoh-contoh pejuang. Otoriter norak. Salah satu Haji Presiden. Di luar Haji Presiden ada Mutar Lubis, ada Tiuk Subadio, ada Muhammad Rum, ada Safruddin Pradana Negara, Nasir. Kenapa kita nggak bisa ikutin sebagai aktivis jejak-jejak mereka? One Kawan TV 1